Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin presentasikan tugas satu pemrograman berorientasi objek atau disingkat PBO. Tugas pertama kami yaitu adalah prosedural versus OOP semester. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan materi. Pengertian dari prosedural. Pemrograman prosedural adalah pemrograman yang dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan. Paradigma ini didasari oleh konsep mesin von Neumann atau Storage Program Concept, sekelompok tempat penyimpanan atau memori yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data. Masing memori tersebut dapat diberi nama dan nilai. Selanjutnya, instruksi dieksekusi satu persatu secara sekuensial oleh sebuah proses tunggal. Baik, di sini kita lanjut langsung kelebihan prosedural. 1. Memiliki algoritma pemecah masalah yang sederhana, standar, dan efektif. Penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Program hanya diberi 3 struktur dasar, yaitu berurutan, struktur seleksi, dan struktur perorangan. Dan yang keempat, memiliki dokumentasi yang baik. Kita lanjut. Ya, di sini kekurangan dari program prosedural. Program cukup sulit untuk proses perawatan. Fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara berurutan. Butuh usaha yang keras untuk menerjemahkan business models dan program models. Dan juga mungkin dapat bekerja dengan baik pada saat terisolasi, tapi tidak pada saat integrasi dengan sistem lain. Baik, kita lanjut di pengertian OOP atau Object Oriented Programming. Adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi dengan objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, bagian dari suatu permasalahan dengan objek, nah itu objek sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Saya ambil contoh, pesawat adalah sebuah objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi, seperti roda, baling-baling, kursi, dan lain sebagainya. Dan ini adalah kelebihan dari OOP, Improve Software Development Productivity. Artinya dia bisa mengimprove semua, istilahnya improve software development productivity. Artinya dia mendukung semua develop productivity. Memang tidak semua, tapi banyak. Improve software maintainability, sama seperti yang pertama, faster development. Di sini yang disebut fasternya itu mungkin peningkatan developmentnya atau update tercepat. Dan yang paling penting yang keempat adalah low cost development. Artinya kita membutuhkan biaya yang tidak banyak atau mungkin lebih sedikit daripada program yang lainnya untuk membuat suatu program. Itu kelebihan dari OOP. Sekarang kekurangannya, tidak memperbolehkan implementasi yang kuat pada ROS. Yang kedua, ukuran program OOP lebih besar dibandingkan dengan program POP. Crosscut disebut, atau yang ketiga, crosscut tersebut mengakibatkan sulitnya pengembangan dan pemeliharaan. Dan yang keempat, properti software tidak terikat satu unit fungsional. Oke, sekarang kita masuk yang ini terakhir, perbedaannya. Perbedaan dari dua materi yang tadi, yaitu pemrograman prosedural dan OOP atau Object Oriented Programming. Kalian bisa lihat perbedaan yang pertama adalah program prosedural mempunyai fokus utama pada fungsi prosedur beroperasi pada data, sedangkan yang OOP menekankan pada data yang sedang beroperasi atau tidak fungsi atau prosedur. Yang perbedaan yang kedua
kedua adalah pada pemrograman prosedural, program besar terbagi dalam program unit kecil yang disebut fungsi, sedangkan yang OOP program dibagi ke dalam apa yang disebut objek. Yang ketiga, data bebas bergerak dan sekitar sistem atau satu fungsi lain. Yang OOP, data tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh fungsi internal eksternal. Nah, yang perbedaan yang keempat, pada program prosedural itu datanya bersifat pasif, dan yang OOP, object oriented programming, objek-objek dalam OOP itu bersifat aktif. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.